Nah, kalau kemarin mobil-mobil EV kan banyak yang murah-murah tuh 200 jutaan. Kali ini ada yang bikin geger lagi. Kenapa tau nggak? Chang'an. Bacanya gimana sih? Chang'an ya? Chang'an atau Chang'an? Chang'an Lumin. Dijual mulai dari 178 juta. Bikin geger lagi karena persaingan semakin panas. Gue bakalan review secara singkat ya. Tonton sampai habis. Jadi mobil ini tuh dibekali baterai sekitar 28 kWh, range sekitar 300 km. Sebenarnya mobil ini cocok buat apa sih? Buat mungkin sehari-hari antar jemput anak dan segala macam sih sebenarnya udah cukup. Tenaganya juga nggak gede-gede banget loh. Tenaganya tuh sekitar 48 PS, torsinya sekitar 83 Nm. Jadi kalau buat mobilitas pulang pergi kantor, antar jemput anak atau ke pasar udah cukup oke sih. Dan di sini tuh teman-teman lihat ya, semua itu serba bulat-bulat ya kan. Ada nih emblem Lumin ya kan. Terus perlampuan tentunya sudah LED semua. Tentunya di sini nggak ada kayak safety sense tuh dia tidak ada gitu loh. Looks-nya seperti ini, jadi kelihatan ya dari lampu-lampu. Terus di sebelah sini, ini buat ngecas ya. Ngecas letak segini, dan ini sudah support fast charging ya teman-teman ya. Terus velgnya itu 165/70 ring 14, jadi nggak kecil-kecil banget gitu loh. Ini tuh kayak dop doang. Terus di sini spionnya ada lampu sen. Handle-nya itu dia seamless gini tuh. Tapi tetap dia bisa muat 4 orang. Dan di sini finishingnya tuh black dop. Kacanya dibikin sebelah sini, jadi seolah-olah kayak floating ya. Cuman ini nggak, finishingnya bukan black glossy kayak gini ya. Dan tampilan tampak belakang tuh, semuanya tuh serba membulat. Ada emblem Lumin, Chang'an, belum ada defogger teman-teman ya. Sebenarnya defogger belakang juga gue pribadi jarang banget pakai. Antena sudah shark fin, sensor parkir juga sudah ada. Bagasinya kita coba lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisinya lagi nggak dilipat, ini kan kayak gini ya. Ini masih ada sisa bagasi cukup gede. Ini sebenarnya saingannya siapa sih? Wuling RV. Tapi menurut gue ini bagasinya lebih gede dibanding Wuling RV. Tapi kalau misalkan kalian mau lipat, tuh makin tambah gede kan. Nanti gue coba bakal duduk di baris keduanya. Kira-kira tuh cukup lega apa enggak ya? Di bagian bawah sini ada kamera mundur, jadi selain dilengkapi dengan sensor, kamera mundur ini bakal ngebantu teman-teman buat parkir lebih gampang. Tapi gue rasa ini calon-calon mobil yang suka bikin salah. Jadi kayak pada saat kalian parkir, dipikir kosong, ternyata ada mobil kayak gini. Selain Wuling RV tentunya ya. Meskipun mobil listrik itu masih tetap butuh aki loh, kayak kepake buat start gitu loh. Nah, dimensinya itu sekitar 3,2, wheelbase-nya sekitar 1980. Mobil ini cukup imut, jadi hati-hati nanti kalau teman-teman ketemu di parkiran itu suka kayak ketipu, PHP, kirain kosong, ternyata ada mobil ini. Handle itu seperti ini, kayak seamless gitu kan. Tapi teman-teman lihat bagian dalam sini, ini coba kita lihat ya selega apa ya. Tinggi saya tuh 163. Coba kita lihat ya. Cukup nyaman ya, cukup nyaman. Dan biasanya kalau mobil kecil kayak gini tuh belum ada kayak tilt teleskopik, tapi di sini kayak ada tombol-tombol. Terus di sini ada apa lagi nih? Tombol-tombol untuk matiin mesin berarti ya kayak gitu ya. Terus reset, terus ini kayak TPMS, ini untuk manual leveling ya. Dan di sini tuas transmisinya dia bentuknya bulat-bulat sini. RND, terus ini, dan ini adalah mode Eco dan S. Dia masih ada kayak tombol-tombol fisik gitu loh. Nggak apa-apa, gue juga orangnya old school nggak apa-apa. Terus ini buat buka tutup kaca. Nah ini untuk lock dan unlock, rem tangannya masih tarik manual. Ya harga segini udah cukup oke lah. Meter clusternya ini digital di sebelah sini. Terus di sebelah sini head unitnya, ini seolah-olah kayak floating. Tapi teman-teman lihat, ini ada Apple CarPlay, berarti bisa Apple CarPlay. Tombol-tombol AC-nya ini masih ada loh. Dan ini start stop engine, port USB dan power outlet. Ini hazardnya letaknya sebelah sini. Airbag ada 2 berarti di sini dan sini. Spion dalam, day and night. Lampu-lampu masih halogen. Sun visor ada kaca loh. Ini kepake banget. Tahu banget ya yang pakai mobil ini tuh kemungkinan adalah cewek-cewek atau ibu-ibu ya. Jadi ada kaca kanan dan kiri. Dan ini kalau misalkan ini nggak bisa dimaju mundurin ya. Kalau misalkan kalian mau pindah bergeser, sekarang gue tes ya. Kaki gue karena gue kecil ya. Tuh, kaki gue kecil, ini masih bisa buat pindah-pindah. Terus, ini dipikir rebahan banget. Wih, bisa banget. Bisa dipikir rebahan banget. Nah, terus jarak kepala cukup oke. Sekarang gue coba mau masuk ke baris keduanya. Tes ya. Ini posisinya tadi nggak sempit-sempit banget kan? Tuh. Lega banget loh ternyata. Lega banget. Tuh. Ini masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Jarak kepala masih ada hampir 1 jengkal juga. Terus tenang aja buat teman-teman kalau misalkan bawa
baby. Di sini ada Isofix, jadi ada cantolan baby car seat. Ini joknya tuh bahannya masih fabric, ada safety belt juga. Jadi buat kalian yang memang lagi ngincer mobil listrik buat hari-harian, kayak ini boleh banget dipertimbangkan loh. Yang paling jadi catatan tuh menurut gue adalah bukaan pintu ini, menurut gue berasa ini gede banget loh, gede banget. Jadi memudahkan teman-teman buat masuk ke baris kedua. Jadi dengan harga sekitar 178 juta, mobil ini cukup bikin geger kemarin. Gue mendingan langsung ngobrol sama salesnya deh teman-teman. Gue bakal acak di sini, kita nanya kira-kira dia sudah SPK berapa ya. Dan kira-kira harganya ini patut dipertimbangkan apa enggak. Mana tadi ya dia? Kita cek lagi. Mas, dengan siapa Mas? Willy Mas Willy dari mana Mas? dari Chang'an. Nah, Mas, ini gimana nih? Yang banyak gak yang seneng atau dengan kehadiran Chang'an yang lu bacanya gimana? Chang'an atau Chang'an atau apa? Chang'an. Chang'an. Jadi harganya berapa pastinya? 178 juta. Kalau orang beli sekarang dapatnya kapan? Bulan depan kirim. Serius? Ini berarti masih CBU atau sudah CKD? CBU. Oke, sudah ini. Terus apa first impresi customer atau yang pertama kali berkunjung ke sini lihat Chang'an ini gimana lu, Min? Lucu. SPK udah berapa di sini ngomong? SPK 2. 2 ya. Terus yang ini apa namanya? Dipal SO7, Silaun 7. Chang'an S07. S07 bukan Silaun 7 ya? Bukan. Oke. Thank you Mas Willy, sukses selalu. Jadi teman-teman, peminatnya cukup banyak. Kenapa? Karena dijual under 200 juta. Meskipun 170-an ya, bukan angka yang kecil juga, tapi kayaknya buat pemakaian dalam kota itu kayak udah cukup banget. Mungkin buat antar jemput anak sekolah, ke pasar, atau buat harian ngantor juga. Terima kasih sudah nonton, dan next gue bakal review dan test drive. Bye-bye.